Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Riandahra, NIM 62131111062. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya pendidikan kesehatan diajarkan di sekolah. Pentingnya pendidikan kesehatan, banyak dari kita yang sudah diajarkan pentingnya kesehatan sejak menginjak pendidikan sekolah dasar hingga bangku sekolah menengah atas. Sehingga ketika kita dewasa, kita bisa mengetahui mana yang berguna bagi kesehatan dan mana yang bisa menurunkan kesehatan. Jika kita maknai lebih lanjut, sebenarnya adalah beberapa tujuan mengapa pendidikan kesehatan itu perlu diberikan. Antara lain, 1. Tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. 2. Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental, dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Berikut ini juga ada beberapa sumber dari kalangan ahli dan institusi mengenai tujuan pendidikan kesehatan. Antara lain, 1. Menurut WHO, tujuan menyuluskan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan. 2. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang yang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka timbangkan dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 1992 dan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik secara fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi pun maupun sosial. Pendidikan kesehatan, semua program kesehatan, baik pembentasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya. Jadi, tidak lain adalah tujuan pendidikan kesehatan itu sebenarnya supaya manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan supaya tercapai perilaku kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial, dan yang lebih penting adalah menjadi manusia yang produktif secara ekonomi maupun sosial. Ada beberapa pendidikan kesehatan yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengedukasikan dan membina peserta didiknya. Apa saja kira-kira pendidikan kesehatan yang bisa diaplikasikan? Yuk simak di bawah ini. 1. Pendidikan dan literasi gizi. 2. Optimalisasi aktivitas fisik. 3. Pembinaan kader kesehatan sekolah. 1. Pendidikan dan literasi gizi. Dengan terpenuhinya asupan gizi bagi peserta didik, pembelajaran yang ditangkap oleh para peserta didik akan lebih maksimal. Maka dari itu, pendirian dan literasi gizi dilakukan sebagai upaya untuk mengubah sikap perilaku untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang pada peserta didik. Dalam pendidikan gizi, peserta didik diedukasi mengenai menu makanan yang sehat dan bergizi cukup. Sarapan bersama juga dilakukan dengan membawa bekal bergizi seimbang. Untuk literasi gizi, guru dapat menugaskan kepada peserta didik agar membaca tulisan seputar edukasi gizi yang dilakukan seminggu sekali atau 15 menit pada jam literasi di sekolah. Selain membaca, siswa juga dapat beredukasi dengan guru membuat proyek bertema gizi atau role play di kelas. 2. Optimalisasi aktivitas fisik. Selain gizi yang cukup, pendidikan kesehatan juga terdapat di kegiatan ekstrakurikuler dalam mata pelajaran PJOK. Aktivitas fisik dalam mata pelajaran PJOK harus dimaksimalkan. Didukung juga dengan keimbangan ekstrakurikuler fisik, futsal, basket, voli, pencaksilat, dan sebagainya. Peserta didik dapat juga diimbau untuk melakukan peregangan pada pergantian jam pelajaran minimal 1 kali per hari. Peregangan bisa memfresh para peserta didik setelah jenuh belajar.
3. Pembinaan kader kesehatan sekolah. Satuan pendidikan pun perlu mengadakan kegiatan pembinaan kader kesehatan sekolah bagi para peserta didiknya. Kader kesehatan sekolah adalah peserta didik yang dipilih untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan UKS, menyebarkan informasi kesehatan bagi teman sebaya, serta mengajak memberikan teladan paksaan. Idealnya, setiap kelas memiliki satu kader kesehatan sekolah agar penyebarannya merata. Pembinaan kader-kader kesehatan ini menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan pengetahuan peserta didik terkait bidang kesehatan. Cukup sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.